فيقول إني لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس ولكن أتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله كلمته قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأستأذن على ربي بداره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني فيقول ارفع محمد وقل اسمع واشفع تشفع وسل تعطى قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء متحمل تعلمونيه فيحد لي حدا فأخرجه وأدخلهم الجنة قال قتادة وسمعته أيضا يقول فأخرجه من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأستأذن على ربي بداره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله يدعني ثم يقول ارفع محمد وقل اسمع واشفع تشفع وسل تعطى فقال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء متحمل يعلمنيه قال ثم أشع فيحد لي حدا فأخرجه فأدخلهم الجنة قال قداد وسمعته يقول فأخرجه من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود ثالثا فأستأذن على ربي بداره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت سجدا فيدعوني ما شاء الله يدعني ثم يقول ارفع محمد وقل اسمع واشفع تشفع وسأل تعطى قال فأرفع ربي وأثني على ربي بدناء متحمل يعلمونيه قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجه وأدخلهم الجنة قال قتادة وقال سمعته يقول فأخرجه من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى من النار إلا من حبسه القرآن أي وجب على الخلود قال ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله بركة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. InsyaAllah. Allah berfirman dalam hadits qudsi, aku adalah pada perasaan hambaku terhadapku. Prasangka hambaku terhadapku. Aku pada prasangka hambaku terhadapku. Kalau dia husnudzan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau suudzon terhadap Allah, maka dia akan mendapatkan kejelekan. Gambarannya, ada orang sakit. Kalau dia menyatakan, Allah sudah benci kepada aku, karena itu aku dibuat sakit oleh Allah, maka Allah benci sama dia. Oh, Allah itu sayang kepada aku, untuk supaya dosaku diampuni oleh Allah, maka benar dia, Allah disayang sama Allah dan diampun dosanya oleh Allah. Aku pada prasangka hambaku terhadap aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu husnudzon terus terhadap Allah. Apa yang kamu dapatkan semuanya, dasari dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersama hambaku jika dia berzikir kepada aku atau mengingat aku. Masya Allah.
Allah itu tidak pernah jauh daripada hambanya. Tetapi yang dinyatakan ma'allah itu yang dimaksud adalah yang selalu mendapatkan perhatian Tuhan, rahmat Allah. Ma'iyah al-lutfiyah, ma'iyah ar-rahmaniyah, ma'iyah ar-rahmah, al-lutuf, ma'iyatul rahmah, ma'iyatul lutuf. Karena itu dikatakan aku bersama hambaku ketika dia mengingat kepada aku. Tahukah anda ketika Nabi SAW masuk gua bersama Sayyidina Abu Bakar? Kemudian Sayyidina Abu Bakar melihat kaki orang kafir ada di atas. Ya Rasulullah, ini kalau dia melihat ke kakinya udah kelihatan kita. Bagaimana Nabi SAW menerangkan? Ma dhannuka bi'ithnain Allahu thalithuhuma. La tahzan innallaha ma'ana. Gimana perasaan kamu Abu Bakar? Dua orang yang dia ketiganya bersama Tuhan. Gak perlu kita khawatir. Allah bersama kita. Syaf. Innallaha ma'ana. Ketika manusia sudah menyatakan Allah ma'ana, dia akan tenang. Sama dengan bayi, anak kecil dalam pelukan ibu. Maka dia merasa tenang, nyaman, dia tidur. Kenapa? Dia sudah dalam pelukan seorang yang sangat sayang kepada dia. Begitu juga seorang hamba, ketika dia bersama Tuhannya, dia akan tenang. Kenapa? Dia dalam lindungan dan rahmat kepada Tuhannya, Arhamur Rahimin. Cuma kita nggak merasakan itu. Kalau kita merasakan ma'iyatul rahmah, ma'iyatul lutuf, ma'iyatul syafaqah wal inayah, kita tidak pernah khawatir sedikit pun. Karena itu para aulia Allah dikatakan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa? Karena selalu bersama, karena merasakan ma'iyatul ilah. Karena selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Naam. Idza dzakarani wa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Dalam mengingat kepada Allah ada dua bentuk, ada di sini dua macam. Ada yang dalam keadaan dalam khalwatnya sendiri. Dan ada yang atau pada hatinya. Ada yang dia tadi itu mengingat di halayak ramai. Apapun keadaan kamu berzikir, baik itu kamu zikir dengan hati atau dalam khalwat atau di hadapan manusia, yang penting kamu mengingat kepada Allah dan merasakan kamu itu bersama Tuhan kamu, maka kamu itu adalah nilainya positif. Kalau dia mengingat kepada aku, pada dirinya, sekitarnya nggak tahu, aku pun akan mengingat kepada dia, pada zatku, kata Allah. Kalau dia menyebut aku, mengingat aku pada halayak ramai, aku akan sebut dia tadi itu ada pada halayak yang lebih baik, yaitu di hadapan para malaikat Allah SWT. Allah. Sara madkuran ba'da an kana dzakira. Menjadi manusia yang diingat, disebut oleh Tuhannya setelah menjadi menyebut Tuhannya. Kalau ada orang menceritakan presiden, itu biasa. Tapi kalau sudah ada presiden menceritakan orang itu, wah itu luar biasa. Dzakirullah, semua bisa. Tapi kalau madzkurun indallah, enggak semuanya. Gimana caranya menjadi madzkur indallah? Yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum, fadhkuruni adzkurkum. Yang istimewa bukan orang yang berzikir, tapi orang yang dizikir oleh Allah, yang disebut oleh Allah Taala. Dan itu dibanggakan di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Innallaha yubahi bikumul
malaikah. Pernah Nabi SAW menemui beberapa para sahabatnya lagi duduk bersama begitu. Dan Nabi menyatakan, ma ajrasakum. Apa yang membuat kamu duduk ada di sini? Sahabat kaget. Ini teguran dari Nabi mungkin. Ma ajrasana. Kami tidak duduk di sini kecuali karena mengingat bagaimana Allah memberikan nikmatnya kepada kita. Dulu kami sesat, kami menjadi orang diberi hidayah oleh Allah, kami bangga dengan Islam, kami berzikir, kami itu dan ini. Kemudian Nabi sampai bersumpah, ma ajrakum illa dzalik. Benar yang tidak kamu membuat duduk ini kecuali itu? Kan ma ajrasana illa dzalik ya Rasulullah. Aku tidak duduk kecuali kami tidak duduk kecuali untuk itu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menyatakan, aku tidak bertanya ini dan tidak sumpah kepada kamu urusan ini kecuali karena innallaha yubahibukumul malaikah. Tadi Jibril datang kepada aku dan beritahu bahwa Allah membanggakan kamu di hadapan para malaikat Allah. Nah, karena itu majelis seperti begini ini jangan disia-siakan. Nah, antum datang ke sini untuk apa? Oh, baca hadis Rasulullah. Untuk apa? Mendengarkan nasihat itu dulu. Insyaallah kita menjadi orang dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Amin ya rabbal alamin. Naam. Fa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dira'a. Kapan hamba tadi itu mendekatkan diri kepada aku dengan sejengkal, maka aku Allah akan mendekatkan diri kepadanya dengan satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'a. Maka jika seorang hamba tadi itu mendekatkan diri kepada aku dengan satu hasta, maka aku Allah akan mendekatkan diri kepada dia dengan satu depa. Wa in atani hamsi, dan jika hamba tadi itu datang kepada aku dalam keadaan berjalan, ataitu harwala, maka aku akan datang kepada dia dengan jalan lari. Hadis ini gambaran kepada kita bahwa iqbalnya kita kepada Allah, mugabalahnya adalah iqbalullah kepada kita. Kapan kita maju mengarah kepada Allah, Allah akan menyambut kepada kita. Tak kasih gambaran. Ada anak ketika ketemu sama orang tuanya, dia lari. Maka orang tuanya larinya lebih kencang lagi untuk menyambut itu anak. Kenapa? Karena orang tua lebih sayang kepada itu anak. Kepada itu anak. Begitulah gambaran bagaimana seorang tadi itu jika dia tadi itu kembali kepada Allah, menuju kepada Allah, Allah akan menyambut lebih daripada sambutan dia kepada Tuhannya. Karena itu pendekatan diri kamu kepada Allah, tagarrubuka ilallah, itu adalah hal yang biasa. Dan itu ukuran kamu sebagai manusia yang terbatas. Tapi tagarrubullah ilaik, itu yang luar biasa. Ada gurbul abd ilallah, ada gurbullah ilal abd. Kalau gurbul abd ilallah itu adalah ibtida, permulaan. Hamba mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ghayahnya adalah gurbullah ilal abad. Allah mendekat kepada hambanya. Inilah yang disebut wilayah. Inilah yang disebut wilayah. Karena itu kalau sudah demikian, dia dekat sama Tuhannya. Allah mendekat kepada dia, inilah dapat ma'iyah. Kalau sudah demikian, maka dia menjadi aulia Allah. Dimulai dari apa? Tagarrub kita kepada Allah Ta'ala, maka kita mendapatkan gurbullah ilayya, ilal abad tadi itu. Nah itu hadis ini adalah sangat luar biasa ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar
uh, maha sayang kepada kita. Karena itu Allah sebut Asy-Syakur. Asy-Syakur. Allah itu maha menerima. Kalau ada seorang hamba tadi itu dikasih sedikit, dia menerima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini orang syakur. Ini orang yang sangat syukur ini. Allah juga begitu. Menerima. Ada amalan sedikit hambanya, Allah akan beri banyak sama dia. Allah beri banyak. Sampai orang yang maksiat itu, ketika dia bertobat, orang maksiat itu, ketika dia bertobat, Allah terima tobatnya dari itu. Seperti Nabi menggambarkan orang yang ketika musafir, musafir, dia bawa makanannya, dia bawa minumannya, ditaruh ada di ontanya, dia musafir. Di tengah jalan dia turun, untanya lari. Dikejar-kejar sama dia, tambah lari sampai hilang. Padang pasir, jauh masih dari tempat tujuannya, nggak ada orang, nggak ada tetangga. Mau minta tolong sama siapa? Udah nggak ada harapan lagi. Kemudian dia bernaung ada di pohon, udah nunggu kapan dia mati sudah. Dia ketiduran sebentar, dia buka mata, untanya dibuka dia. Komplit dengan makanannya, minumannya, semuanya. Kira-kira gimana perasaan hamba tadi itu? Senangnya. Dibilang Allah lebih senang ketika melihat orang mukmin yang lagi maksiat, ditunggu-tunggu kapan dia bertobat, kemudian dia tobat. Allah lebih senang daripada keadaan orang yang kehilangan makanannya dan minumannya tadi itu, dan dia menunggu kematiannya, kemudian datang dengan sendirinya itu makanan minumannya. Enggak ada ceritanya Allah sudah pegel, enggak mau menerima tobat hamba, enggak ada. Enggak ada ceritanya Allah sudah malas, enggak mau mendengar lagi tobat daripada hambanya, enggak ada. Karena itu bagaimana Allah itu menghargai kebaikan hamba yang tidak berdaya ini, yang sedikit ini. Jangan sampai kita bermalas-malas. Dengan tagarrub ila Allah, kamu akan mendapat qurbullah ilaik. Dengan berzikir kepada Allah, kamu menjadi madhkur indallah subhanahu wa ta'ala. Dengan amal kamu yang sedikit, kamu akan mendapatkan balasan nikmat yang sangat besar, yang tiada taranya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma bagi tinggal kamu menjadi hamba beneran enggak? Kalau sudah mendapatkan kesempatan seperti begini. Nah, kalau enggak, ya itulah orang yang paling dungu, saudara. Itulah orang yang paling tidak beres. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya akal tapi enggak bisa mikir yang benar. Enggak bisa mikir yang positif. Mudah-mudahan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita menjadi orang yang beruntung insyaallah di dunia wal akhirah. Hatil qasidah barakallahu fikum. Ayyakumullah alasan. ألا صوت الغنى حرك الخاطر عسى لا نصيح ألا يا واردي هاد من القول البليغ الفصيح ألا بنمدح المصطفى الوجه الرضي الصبيح ألا نوره تقدم على آدم وعيسى المسيح ألا سيد منسب من
إبراهيم هو الذبيح ألا جاب الشريعة ودين الحق ذي هو صحيح ألا سلام مني على الروضة وذاك الضريح ألا لطيبها من جنان الخلد ينفحنا فيه ألا فيها الحبيب الذي ذكره شفاء للجريح ألا شحيح من لا يصلي على المشافع شحيح ألا يلد لروح في باهي جماله احتميه ألا في بحر الأسرار والأنوار تسبح سبيح ألا شوف من تقبض بحبل المصطفى ما يطيه ألا يوم القيامة في الميزان وزنه رجي يا ألا يا سيد الرسل لي لك جاه واسع فسيح ألا نبغى جوارك في الفردوس بنستريح ألا اعطف على من يحبك تحت بابك طريح ألا راجي الشفاعة وستر العيب ألا في يوم كلون بذكرك يا محمد يصيح على عليك صلى إلهي عد ما هبري ألا ولك وصحبك ليستاهلون المديح ألا يدا يدان وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكر اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون رب
رب علمنا الذي وقربة لنا في ديننا وأهل الأنثى وذكار رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل وأخلا أتقياء علماء ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك واقض عنا قبل أن تأتينا واغفر من إلى الحق دعانا والعلم بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تبلنا وليا سواك ولا تجعلنا خلقك وعمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. آمين. اللهم صل وسلم عليه